Nursyani Saranani, NIM A2019-01045, jurusan B4 Teknologi Laboratorium Medik Stikes Mandala Holuya Kendari. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai BTA, yaitu bakteri tahan asam. Pemeriksaan BTA atau bakteri tahan asam adalah salah satu metode yang dilakukan untuk mendeteksi penyebab tuberkulosis karena bakteri ini dapat hidup di lingkungan asam. Menggunakan sampel dahak dari penderita TBC, sehingga tes ini juga seringkali disebut dengan tes dahak. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang ditularkan melalui udara yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Orang yang diduga terkena infeksi bakteri ini disarankan untuk melakukan tes diagnosis untuk TBC agar langkah pencegahan penularan bisa diambil. Gejala TBC atau tuberkulosis antara lain batuk yang berlangsung selama 3 minggu atau lebih, biasanya berdahak, batuk yang mengeluarkan darah, berkeringat pada malam hari, tubuh lemas, penurunan berat badan, demam atau menggigil, nyeri saat bernapas atau batuk, tidak nafsu makan. Selamat datang. Dahak Anda akan diperiksakan untuk mengetahui jika Anda terserang TB. Jika Anda terserang TB, tidak perlu khawatir. TB dapat disembuhkan, tetapi Anda wajib berobat hingga tuntas. Jika tidak berobat dengan benar, Anda akan menularkan penyakit pada orang lain di sekitar Anda saat batuk, meludah, bicara, tertawa, atau bersin. TB disebabkan oleh kuman yang biasanya menyerang paru. Kuman TB dapat ditemukan pada dahak Anda. Oleh sebab itu, Anda perlu menyediakan dahak yang berkualitas untuk diperiksa. Inilah dahak yang berkualitas, kental, berlendir ataupun agak encer. Warnanya mungkin kekuningan, keabuan, atau kehijauan. Jika terdapat darah, maka dahak akan berwarna merah atau kecoklatan. Ini bukan dahak. Ini adalah ludah dari rongga mulut Anda. Bentuknya cair dan tampak bening. Untuk memastikan apakah Anda terserang TB, diperlukan dahak dari paru dan bukan ludah dari rongga mulut. Ikutilah petunjuk berikut agar Anda dapat mengeluarkan dahak dari paru Anda. Keluarkan dahak di tempat yang jauh dari orang lain. Sebaiknya di luar ruangan atau dekat jendela terbuka bila di dalam ruangan. Ini akan mencegah penyebaran TB pada orang lain di sekitar Anda. Bersihkan rongga mulut dari sisa makanan. Berkumurlah dengan air bersih. Untuk mengeluarkan dahak, Anda harus rileks. Lalu tarik napas dalam-dalam dan hembuskan. Ulangi 3 kali. Setelah itu tarik lagi napas dalam-dalam dan segera batukkan agar dahak keluar dari bagian dalam paru Anda. Tampung dahak dalam pot yang disediakan. Hati-hati agar tidak ada dahak yang jatuh pada bagian luar pot dahak. Dahak yang dibatukan harus cukup banyak sehingga menutupi seluruh dasar pot dahak. Jika Anda tidak dapat membatukan cukup dahak dalam sekali waktu, cobalah lagi. Jika sudah cukup banyak dahak tertampung, pasang tutup pot dengan erat. Segera serahkan pot dahak yang sudah terisi untuk pemeriksaan. Mungkin Anda kesulitan mengeluarkan cukup banyak dahak, bahkan setelah berkali-kali mencoba. Jika ini terjadi, Anda dapat mencoba mengeluarkan dahak lagi di rumah. Dahak terkumpul di paru saat Anda tidur, sehingga mengeluarkan dahak akan lebih mudah jika dikerjakan pagi hari, segera setelah Anda bangun. Menghirup uap air panas juga dapat mengencerkan dahak di paru, sehingga dahak lebih mudah dibatukan. Dimanapun Anda berada, cara mengeluarkan dahak sama saja. Rileks, tarik napas dalam-dalam lalu hembuskan. Ulangi 3 kali, kemudian batukan dengan kuat. Jika sudah cukup banyak dahak tertampung, pasang tutup pot dengan erat.
Segera serahkan dahak Anda untuk diperiksa pada hari yang sama. Jika Anda ingin bertanya atau memerlukan bantuan, sampaikan pada petugas kesehatan. Jangan lupa, meskipun Anda tidak terserang TB, Anda dapat mengingatkan orang lain yang batuk untuk segera memeriksakan diri. Terima kasih Anda telah berusaha dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit tuberkulosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman ini sebenarnya biasanya menginfeksi jaringan paru, tapi bisa juga di ekstra paru. Nah, dalam mendiagnosis penyakit ini biasanya agak sulit karena kuman ini merupakan kuman spesifik, tapi dia dibutuhkan suatu pemeriksaan yang khusus, mulai dari mikroskopis langsung, kultur, sampai ke molekuler. Nah, kuman ini sebenarnya telah menginfeksi sepertiga jumlah penduduk dunia. Karena penularan dari penyakit ini melalui airborne disease, yaitu melalui udara. Nah, kuman ini dapat bertahan hidup lama di luar tubuh. Karena apa? Karena dia memang memiliki dinding sel yang dipenuhi oleh lemak, sehingga dia bisa bertahan lama hidup di luar tubuh. Nah, untuk mendiagnosisnya, pertama-tama kita yang sangat sederhana itu dengan melakukan suatu pewarnaan dari spesimen langsung. Biasanya yang kita ambil adalah sputum dari pasien yang terdiagnosa atau suspek tuberkulosis paru. Nah, jadi dari sputum tadi kita bisa melakukan pewarnaan BTA, yaitu basil tahan asam. Nah, pewarnaan basil tahan asam ini sebenarnya di puskesmas pun bisa dilakukan asal sarananya cukup. Nah, pemeriksaannya sangat sederhana, tapi dibutuhkan skill yang tepat untuk melakukan pewarnaan ini. Nah, di samping itu, untuk lebih tepatnya kita mendiagnosis penyakit tuberkulosis paru ini masih bisa kita lakukan kultur. Dengan kultur kita bisa mendapatkan koloni kuman TBC tadi. Dengan koloni yang kita tumbuhkan, kita juga bisa mentes resistensi obat yang masih cocok atau yang masih sensitif untuk kuman ini atau yang sudah resisten. Kenapa? Karena memang kuman-kuman ini sudah ada yang resisten dengan obat-obat yang
OAT, obat anti tuberkulosis yang ada saat ini. Nah, itu yang perlu kita sikapi. Nah, untuk lebih lanjutnya, tahap lanjut, tahap yang lebih canggih itu kita meriksa secara molekuler. Nah, untuk mahasiswa, ini sebenarnya kita dengan melakukan pewarnaan BTA atau pewarnaan basil tahan asam yang tepat dan benar caranya, itu kita sudah bisa melihat bagaimana bentuk morfologi dan sifat dari kuman tadi, yaitu sifatnya di sini adalah kuman tahan asam. Nah, nanti bisa dipraktekkan dengan melakukan pemeriksaan basil tahan asam. Kita sudah bisa mengatakan bahwa seandainya BTA positif yang kita laporkan itu bisa diartikan bahwa pasien tadi menderita TBC aktif. Nah, dengan ini kita bisa silakan menyaksikan bagaimana teknik pewarnaan BTA dengan spesimen sputum yang akan dilakukan berikut ini. Pewarnaan basil tahan asam. Pertama, kita bersihkan kaca objek dari kotoran dan lemak. Objek ditaruh, kemudian ambil bahan pemeriksaan yaitu sputum. Pilih bagian sputum yang purulen atau ada bercak darahnya untuk dibuat sediaan. Sebelumnya kita bakar ose sampai berpijar. Kemudian kita ambil bahan pemeriksaannya yaitu sputum. Pilih bagian yang purulen. Ya, kita ambil bagian sputum yang purulen, kemudian taruh di kaca objek. Kemudian kita tipiskan. Setelah itu ose dipijarkan kembali sebelum ditaruh ke rak pewarnaan. Slide kita tunggu kering. Setelah kering, slide kembali dilewatkan di atas api untuk memfiksasi. Untuk pewarnaan basil tahan asam, pertama kita teteskan karbol-fuksin sampai menutupi semua sediaan yang telah kita buat. Kemudian kita lewatkan di atas api sampai zat warna tersebut atau sediaan tersebut mengeluarkan asap. Tidak boleh sampai mendidih. Nah, tuh sudah mengeluarkan asap. Jangan sampai mendidih. Setelah itu kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit kita cuci di bawah air mengalir sampai tetesannya tidak berwarna lagi atau bening.
setelah kita cuci, kita lakukan sediaan, kita berikan asam alkohol 3% sampai zat warna tadi luntur atau sekitar 3 sampai dengan 5 detik. Kemudian setelah itu kita cuci di bawah air mengalir. Kemudian kita cuci di bawah air mengalir sampai tetesannya juga tidak berwarna lagi. Setelah itu kita teteskan zat warna kedua, yaitu methylene blue. Tujuannya adalah untuk mewarnai latar belakangnya. Kita teteskan sampai menutupi seluruh permukaan. Kemudian tunggu selama 1 menit. Setelah 1 menit, kita cuci kembali di bawah air yang mengalir. Kita cuci di bawah air mengalir sampai tetesan yang keluar dari ujung kaca objek tidak berwarna lagi. Kemudian slide dikeringkan dengan menaruh slide pada posisi berdiri. Setelah kering, slide siap untuk dilihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 10x100 dengan menggunakan minyak imersi atau imersi oil. Teteskan oil imersi 1 tetes saja, kemudian lihat slide di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran 100 kali. Demikianlah keterampilan klinis pewarnaan pasir tahan asam. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah itulah tadi pembahasan saya mengenai bakteri tahan asam atau BTA. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi